Kamu pulang juga, akhirnya kamu bawa apa dari pesantren? Rizky belum kerja, tapi Rizky ingin mengajar ngaji dulu di kampung, bantu anak-anak. Bayangkan, seorang anak pulang setelah 7 tahun mondok. Dulu dielu-elukan sebagai santri teladan. Namun hari itu ia dipermalukan oleh ayahnya sendiri di depan seluruh warga desa. Ia dipanggil gagal, dianggap beban, bahkan diusir secara halus dari rumah. Tak ada yang tahu bahwa santri miskin yang diremehkan ini sedang melangkah menuju takdir besar yang kelak membuat orang-orang yang menghancurkannya menangis karena penyesalan. Inilah kisah tentang kemenangan tanpa dendam. Namun sebelum lanjut pada kisahnya, silahkan tuliskan sholawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kereta ekonomi itu berhenti dengan suara decit panjang di sebuah stasiun kecil yang nyaris terlupakan. Bangunannya tua, cat dindingnya mengelupas, dan papan nama stasiun tampak miring digerogoti usia. Sore itu udara panas bercampur debu menyambut para penumpang yang turun satu persatu. Di antara mereka, seorang pemuda kurus melangkah turun perlahan. Namanya Rizky. Di punggungnya tergantung tas kain lusuh berwarna coklat tua. Tali tas itu sudah mulai aus. Benangnya terurai di beberapa bagian. Di dalamnya hanya ada beberapa potong pakaian sederhana, kitab-kitab tua yang sudutnya menguning, dan selembar ijazah pesantren yang diselipkan rapi di antara lembaran kitab. Itulah seluruh harta yang ia bawa pulang. Setelah 7 tahun mondok, Rizky berhenti sejenak di peron, memandang sekeliling. Stasiun kecil itu tak banyak berubah sejak terakhir kali ia pergi sebagai remaja lugu. Warung kopi di sudut masih berdiri. Becak tua masih terparkir di tempat yang sama. Bahkan aroma debu bercampur asap knalpot pun masih persis seperti yang ia ingat. Namun di dadanya, ada rasa yang berbeda. Dulu, saat berangkat mondok, ia pergi dengan mata berbinar dan hati penuh harap. Kini ia pulang dengan hati yang sama, meski tak membawa apa-apa selain ilmu. Di pesantren, nama Rizky pernah dielu-elukan. Ia dikenal sebagai santri tekun, hafalannya kuat, suaranya merdu saat mengaji. Para ustaz sering memujinya. Bahkan pengasuh pesantren beberapa kali berkata, anak ini kelak akan jadi orang besar kalau tetap menjaga akhlaknya. Kata-kata itu selalu ia simpan dalam hati. Dan hari ini, ia pulang membawa keyakinan sederhana, bahwa ilmu dan adab akan cukup untuk membuat orang tuanya bangga. Rizky melangkah keluar stasiun, menyusuri jalan tanah menuju kampung. Setiap langkah terasa ringan, meski hatinya berdebar. Di sepanjang jalan, ia membayangkan wajah ibunya yang pasti menangis haru. Ia membayangkan ayahnya tersenyum bangga. Ia membayangkan tetangga menyambutnya sebagai santri teladan yang telah kembali. Ia tak membawa uang, tapi ia pulang membawa harapan. Rumah kayu itu akhirnya terlihat di ujung jalan. Catnya mengelupas, dindingnya mulai kusam, tapi atap sengnya tampak baru. Tanda bahwa selama ia pergi, keluarganya sempat mengalami sedikit perubahan. Rizky berdiri sejenak di depan rumah itu. Inilah rumah tempat ia dibesarkan. Tempat ia pertama kali belajar mengaji. Tempat ia bermimpi menjadi orang berguna. Dengan napas tertahan, ia mengetuk pintu pelan. Tok, tok, tok. Beberapa detik berlalu sebelum pintu terbuka. Di balik pintu, berdirilah Bu Sari. Wajah perempuan itu tampak lebih tua dari yang Rizky ingat. Keriput halus mulai menghiasi sudut matanya. Namun sorot matanya masih sama. Begitu melihat Rizky, mata Bu Sari langsung berkaca-kaca. Rizky? Suaranya bergetar. Iya, Bu. Rizky pulang. Belum sempat Rizky berkata banyak, Bu Sari langsung memeluknya. Tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh membasahi bahu Rizky. Alhamdulillah, akhirnya pulang juga. Rizky memejamkan mata, membalas pelukan itu. Untuk sesaat, ia merasa benar-benar pulang. Namun pelukan itu tak berlangsung lama. Bu Sari perlahan melepaskannya, seolah teringat sesuatu. Senyumnya tetap ada, tapi terasa ditahan. Ia menepuk bahu Rizky singkat lalu mempersilakan masuk. Di ruang tengah, suasana terasa hening. Dari balik kursi kayu, muncul sosok Pak Harun. Ayahnya. Wajah lelaki itu keras, garis-garis tegas menghiasi keningnya. Matanya menatap Rizky tanpa senyum.
tanpa cahaya bangga seperti yang selama ini dibayangkan Rizky. Kamu pulang juga, akhirnya, kata Pak Harun singkat. Iya, Pak, Rizky menjawab pelan. Rizky sudah selesai mondok. Tak ada ucapan selamat. Tak ada pertanyaan tentang perjuangan 7 tahun. Tak ada tanya tentang hafalan atau prestasi. Yang datang justru satu kalimat yang membuat jantung Rizky sedikit tercekat. Kamu bawa apa dari pesantren? Sudah ada kerja? Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke dada Rizky. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab jujur. Belum, Pak. Rizky belum kerja. Tapi Rizky ingin mengajar ngaji dulu di kampung, bantu anak-anak. Belum selesai ia bicara, Pak Harun langsung mendengus pelan. Ngaji nggak bikin perut kenyang. Kalimat itu sederhana, pendek, tapi rasanya seperti pisau yang pelan-pelan mengiris dada. Rizky menunduk. Bu Sari ikut menunduk. Jemarinya saling meremas, seolah ingin bicara tapi tak berani. Untuk pertama kalinya sejak turun dari kereta, Rizky merasa dingin. Ia duduk di sudut ruang tamu, memandangi dinding kayu yang penuh bekas paku. Di kepalanya, kenangan pesantren berkelebat. Suara ustaz yang memujinya. Teman-teman yang mengantar ke gerbang sambil berkata, doakan kami kalau sudah jadi orang besar. Kini, di rumah sendiri, ia bahkan belum dianggap berguna. Sore itu, Rizky membantu ibunya di dapur. Mengupas bawang, menyiapkan air minum, menyapu lantai. Tangannya bergerak cekatan, seperti biasa di pesantren. Namun setiap kali ia melirik ayahnya, Pak Harun hanya diam, memandang keluar jendela, seolah Rizky tak ada di sana. Saat azan maghrib berkumandang, Rizky mengambil wudhu dan menggelar sajadah di ruang kecil dekat dapur. Suaranya lirih saat membaca ayat-ayat suci. Penuh harap, penuh doa. Ia berdoa panjang. Ya Allah, jika ini adalah awal ujian, kuatkanlah aku. Selesai salat, ia duduk termenung. Untuk pertama kalinya, sebuah kesadaran pahit perlahan tumbuh di hatinya. Bahwa di rumah ini, ilmu yang ia banggakan selama ini, tak lagi menjadi kebanggaan. Bahwa perjalanan pulang yang ia bayangkan penuh pelukan dan senyum, ternyata baru saja membuka pintu menuju luka pertama dalam hidupnya. Dan tanpa ia sadari, hari itu bukanlah akhir dari penderitaannya, melainkan awal dari rangkaian ujian panjang yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pagi datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari menyelinap melalui celah dinding kayu rumah Pak Harun, menerangi ruang tengah yang masih sunyi. Udara pagi terasa sejuk, namun di dada Rizky, ada dingin yang belum juga hilang sejak malam sebelumnya. Seperti kebiasaannya selama 7 tahun di pesantren, Rizky terbangun sebelum azan subuh. Ia mengambil air wudhu di sumur belakang, airnya dingin menusuk kulit, lalu menggelar sajadah di sudut ruang tengah. Suara ayat-ayat Al-Quran mengalun lirih dari bibirnya. Ia berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tak meminta kekayaan, tak meminta jabatan. Ia hanya memohon satu hal, agar hatinya tetap kuat menghadapi apapun yang menantinya hari ini. Usai salat, Rizky membantu ibunya di dapur. Ia menyalakan tungku, menyiapkan air panas, mengiris bawang dengan tangan terlatih. Bu Sari beberapa kali meliriknya, ingin bicara, namun selalu mengurungkan niat. Tak lama kemudian, Pak Harun keluar dari kamar. Ia duduk di kursi kayu, menuang kopi panas ke dalam cangkir, lalu menyeruputnya perlahan. Wajahnya datar, tatapannya dingin. Keheningan itu akhirnya pecah. Mulai hari ini kamu jangan cuma di rumah, kata Pak Harun tanpa menoleh. Cari kerja apa saja. Jangan jadi beban. Kalimat itu keluar begitu saja, seolah Rizky bukan anaknya, melainkan tamu yang menumpang terlalu lama. Rizky terdiam. Tangannya yang sedang memegang pisau berhenti bergerak. Iya, Pak, jawabnya pelan. Rizky sedang cari. Sambil itu, Rizky ingin mengajar ngaji anak-anak sore nanti. Belum selesai ia bicara, Pak Harun tertawa pendek, sinis. Ngajar ngaji? Katanya sambil menggeleng. Emangnya mereka mau bayar? Kamu mau hidup dari doa? Bu Sari menunduk. Suara pisau Rizky kembali bergerak. Namun kali ini jemarinya gemetar. Tak lama kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Seseorang masuk dengan langkah mantap.
Itu bagus, kakak ipar Rizky. Bajunya rapi, jam tangannya mengilap, sepatunya bersih. Ia menyalami Pak Harun lalu menatap Rizky dari ujung kepala sampai kaki. Oh, ini adik iparku yang santri itu, katanya sambil tersenyum tipis. Sudah lulus, bagus. Sekarang waktunya cari uang. Rizky membalas senyum dengan sopan. Bagus menyeduh kopi, lalu melanjutkan. Zaman sekarang orang dihargai dari uang, Mir. Rizky. Bukan dari sorban dan kitab. Kalimat itu dilontarkan ringan. Namun bagi Rizky, rasanya seperti palu yang menghantam pelan-pelan harga dirinya. Setelah sarapan, Rizky keluar rumah mengantar ibunya ke warung kecil di ujung kampung. Di sepanjang jalan tanah itu, suasana terasa berbeda. Beberapa orang menatapnya. Ada yang berbisik. Ada yang pura-pura tak melihat. Itu Rizky ya? Iya, katanya lulusan pesantren tapi belum kerja. Ngapain mondok lama-lama kalau pulangnya tetap miskin? Kata-kata itu tak diucapkan langsung ke wajahnya. Namun cukup keras untuk masuk ke telinganya dan menancap di dadanya. Rizky menunduk, pura-pura tak mendengar. Siang itu, ia pulang dengan langkah berat. Sore harinya, tepat setelah azan asar, Rizky bersiap menuju musala kecil di ujung kampung. Ia membawa kitab tipis, sajadah kecil, dan secercah harapan. Di benaknya, ia membayangkan anak-anak duduk rapi, menyimak bacaan Al-Quran, seperti dulu ia belajar. Musala itu sepi. Hanya ada karpet tua dan bau kayu lembab. Rizky duduk bersila, menunggu. 15 menit berlalu, 20 menit, 30 menit, tak satu pun anak datang. Dari kejauhan, ia melihat beberapa anak dipanggil orang tuanya. Jangan ngaji sama dia. Suara seorang ibu terdengar lirih tapi jelas. Buang-buang waktu. Lebih baik bantu di sawah. Rizky menunduk. Tenggorokannya tercekat. Dadanya terasa ditekan kuat. Baru hari pertama pulang, namun penolakannya terasa begitu nyata. Ia pulang saat matahari hampir tenggelam. Di rumah, suasana makan malam terasa kaku. Tak ada obrolan hangat. Tak ada tanya kabar. Tiba-tiba Pak Harun berkata tanpa menatap Rizky. Besok kamu ikut ke proyek sama pamanmu. Sendok di tangan Rizky berhenti di udara. Angkat pasir. Jangan malu. Lulusan pesantren tapi jadi kuli itu lebih terhormat daripada nganggur. Kalimat itu membuat perut Rizky terasa perih. Ia bukan malu bekerja kasar. Ia tak pernah takut keringat. Yang menghancurkan hatinya adalah kenyataan bahwa semua perjuangan 7 tahun seolah dihapus begitu saja. Malam itu, Rizky masuk ke kamar kecilnya. Lampu minyak menyala redup. Di sudut kamar, tas kain lusuh tergeletak diam. Ia menggelar sajadah. Kali ini sujudnya lebih lama. Air mata jatuh satu persatu, membasahi kain sajadah yang mulai pudar warnanya. Ya Allah! Bisiknya terbata. Jika ini cara MU menguatkanku, jangan biarkan aku goyah. Di luar kamar, ia mendengar tawa Pak Harun dan Bagus membicarakan proyek, uang, dan rencana masa depan. Tanpa satu pun menyebut namanya. Dan malam itu, Rizky akhirnya menyadari satu hal pahit. Bahwa di rumah ini, ia bukan lagi kebanggaan. Ia telah berubah menjadi beban. Namun ia belum tahu bahwa hinaan hari ini hanyalah permulaan. Karena badai yang lebih besar sedang menantinya. Dan pelakunya justru orang-orang yang paling ia cintai dan hormati. Pagi itu matahari terbit dengan terik yang tak biasa. Langit biru tanpa awan, seolah tak peduli pada badai yang sedang berkecamuk di hati seorang pemuda bernama Rizky. Dengan langkah berat, Rizky berjalan menuju proyek bangunan di pinggir kampung. Di tangannya tergenggam sekop tua. Di punggungnya, kaos tipis yang mulai kusam. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja sebagai kuli. Bukan karena ia malas mencari jalan lain, melainkan karena itulah satu-satunya pilihan yang diberikan ayahnya. Proyek bangunan itu berdiri di tanah kosong dekat sawah. Tumpukan pasir menggunung, bata merah berserakan, dan suara palu berdenting silih berganti. Begitu Rizky tiba, beberapa pekerja menoleh. Ada yang mengenalnya, ada yang berbisik. Itu Rizky, kan? Iya, santri pintar itu.
Sekarang angkat pasir. Tawa kecil terdengar. Seseorang berseru setengah mengejek. Santri pintar sekarang angkat pasir, ya? Rizky menunduk. Ia menggenggam sekop lebih erat. Setiap ayunan terasa berat. Bukan karena pasir, melainkan karena tatapan mata yang seolah menelanjanginya. Di sela keringat yang menetes, Rizky terus melantunkan ayat-ayat pendek dalam hati. Ia meyakinkan dirinya bahwa bekerja halal bukanlah hina. Yang menyakitkan, bukan pekerjaannya, melainkan cara orang memandangnya. Saat waktu istirahat tiba, seorang lelaki paruh baya menghampirinya. Itu paman yang menjadi mandor proyek. Dulu, paman itu sering membanggakan Rizky di depan tetangga. Keponakan saya ini calon ustaz besar, katanya dulu. Namun hari ini, nadanya dingin. Kamu jangan bawa-bawa gelar santri di sini, katanya pelan tapi tegas. Di tempat ini yang dihargai cuma tenaga, bukan hafalan. Rizky mengangguk. Tak ada bantahan. Tak ada pembelaan. Sore hari, tubuhnya remuk. Tangan pegal, bahu panas terbakar matahari. Ia pulang dengan langkah tertatih. Begitu masuk rumah, suara tawa terdengar dari ruang tamu. Pak Harun, Bagus, dan seorang tamu sedang berbincang santai. Itu kepala desa. Oh, ini Rizky, kata Pak Harun sambil tersenyum tipis. Anak saya yang baru pulang dari pesantren. Kepala desa menatap Rizky sejenak. Bagus mondok, katanya basa-basi. Sekarang sudah kerja apa? Rizky hendak menjawab, namun Bagus mendahului. Masih coba-coba. Pak, sekarang bantu di proyek dulu. Kata bantu terdengar seperti ejekan. Kepala desa mengangguk pelan. Anak muda sekarang harus realistis. Ilmu agama bagus, tapi kalau tak menghasilkan uang ya susah. Rizky berdiri kaku. Senyumnya dipaksakan. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang perlahan runtuh. Malam itu, saat rumah mulai sepi, Rizky mendengar percakapan dari balik pintu kamarnya. Suara ayahnya lirih, namun setiap kata terdengar jelas. Kita nggak bisa terus-terusan nanggung dia, kata Pak Harun. Kalau sebulan ke depan nggak jelas, suruh dia pergi merantau saja. Malu sama tetangga. Rizky menutup mata. Dadanya sesak. Bukan takut pergi, melainkan tak sangka bahwa rumah yang ia rindukan justru ingin menyingkirkannya. Malam itu, ia salat dengan tangan gemetar. Dalam sujud panjang, sebuah keputusan perlahan tumbuh. Meski belum ia ucapkan. Namun ujian belum selesai. Pagi berikutnya, Pak Harun memanggil Rizky ke ruang tamu. Nada suaranya berbeda, lebih keras, lebih tegas. Kamu ikut ke balai desa siang ini, katanya. Ada musyawarah warga. Rizky mengangguk, meski tak mengerti. Ia mengenakan baju paling rapi yang ia punya. Kemeja putih sederhana yang mulai kusam. Di balai desa, kursi plastik tersusun rapi. Warga berkumpul, bercanda, tertawa kecil. Rizky duduk di barisan belakang. Awalnya, musyawarah berjalan biasa. Sampai kepala desa berkata, kita juga perlu membahas pemuda-pemuda yang belum mandiri, supaya kampung kita tidak dipandang sebelah mata. Beberapa mata mulai melirik ke arah Rizky. Dadanya berdegup keras. Tiba-tiba, Pak Harun berdiri. Suasana mendadak sunyi. Saya bicara sebagai orang tua, katanya lantang. Anak saya sendiri, Rizky, lulusan pesantren, tapi sampai sekarang belum bisa menghidupi dirinya. Darah seolah berhenti mengalir di tubuh Rizky. Balai desa hening. Ia menatap punggung ayahnya, berharap kalimat itu berhenti. Namun tidak. Kami bangga dulu, lanjut Pak Harun. Tapi bangga saja tidak cukup. Kalau pulang ke rumah masih minta makan, itu namanya gagal. Tawa kecil terdengar. Ada yang berdeham. Ada yang menggelengkan kepala. Bagus ikut berdiri. Anak muda harus tahu diri, katanya. Jangan berlindung di titel santri. Rizky berdiri perlahan. Kakinya gemetar. Ia ingin bicara. Ingin menjelaskan. Ingin berteriak bahwa ia tak pernah meminta apapun selain kesempatan. Namun tenggorokannya terkunci. Di antara kerumunan itu, ia melihat Bu Sari. Ibunya menunduk.
Air matanya jatuh satu persatu ke lantai. Dan disitulah, sesuatu di dalam diri Rizky benar-benar pecah. Ia tidak menangis. Ia tidak melawan. Rizky hanya menunduk, lalu melangkah keluar dari balai desa. Di tengah tatapan orang-orang yang menghakimi tanpa ampun. Siang itu, namanya bukan lagi disebut sebagai santri teladan, melainkan contoh kegagalan. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa penghinaan hari itu justru menjadi titik balik yang kelak akan mereka sesali seumur hidup. Malam turun perlahan di kampung Sukamaju. Langit gelap tanpa bintang. Angin berembus dingin, menyusup ke celah-celah dinding rumah tua yang menjadi saksi bisu pertengkaran, air mata, dan kekecewaan. Di ruang tengah, lampu bohlam kuning menyala redup. Rizky duduk bersila di lantai, menatap lantai kayu yang mulai lapuk. Di hadapannya, Pak Harun berdiri dengan tangan bersedekap. Wajah ayahnya keras, namun matanya menyimpan kelelahan panjang. "Kamu sudah besar," katanya pelan tapi tegas. "Kalau merasa pintar, buktikan di luar sana." Kata-kata itu sederhana. Namun bagi Rizky, itulah vonis pengusiran yang dibungkus dengan kehormatan palsu. Tak ada bentakan. Tak ada amarah. Justru ketenangan itulah yang terasa paling menyakitkan. Rizky mengangguk perlahan. "Iya, Pak." Suaranya hampir tak terdengar. Di sudut ruangan, Bu Sari berdiri mematung. Tangannya gemetar memegang ujung kerudung. Sejak siang di balai desa, matanya tak pernah benar-benar kering. "Bapakmu benar, Kaye," katanya lirih. "Kamu masih muda. Mungkin rezekimu bukan di sini." Rizky menatap ibunya. Ingin berkata, "Bu, aku pulang karena rindu, bukan karena gagal." Namun kalimat itu hanya berhenti di dada. Malam itu, ia masuk ke kamar kecilnya. Kamar yang dulu penuh dengan kitab, catatan hafalan, dan mimpi-mimpi sederhana. Ia membuka lemari kayu tua. Satu persatu, ia memilih barang yang akan dibawa. Beberapa baju lusuh. Satu sarung. Kitab tafsir pemberian Kiai. Dan selembar ijazah pesantren yang kini terasa seperti kertas tak bernilai. Di dasar tas kain, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat. Amplop itu sudah kusam. Sudutnya mulai sobek. Di atasnya tertulis dengan tinta hitam. "Untuk Rizky, amanah dari Kiai Mahfudz." Amplop itu sudah ia simpan berbulan-bulan. Sejak hari terakhir mondok, Kiai Mahfudz menyerahkannya sambil berpesan, "Buka hanya kalau kamu benar-benar sendirian dan butuh arah." Rizky tak pernah membukanya. Bukan karena lupa, melainkan karena ia takut berharap terlalu tinggi. Amplop itu kini ia selipkan kembali ke saku dalam tas. Rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun, termasuk keluarganya. Menjelang tengah malam, Rizky keluar dari kamar. Ia berdiri di ambang pintu ruang tengah. Pak Harun duduk di kursi, membaca koran tanpa benar-benar membaca. Bu Sari berdiri mendekat. "Kamu mau berangkat sekarang?" tanyanya dengan suara bergetar. "Iya, Bu, biar nggak kesiangan di terminal." Bu Sari menahan napas. Lalu ia maju, menggenggam tangan anak bungsunya itu. Rizky berlutut. Dengan penuh takzim, ia mencium tangan ibunya. Air matanya akhirnya jatuh. "Maafkan Rizky, Bu," katanya lirih. "Belum bisa bikin ibu bangga." Bu Sari tak mampu menjawab. Ia hanya mengusap kepala Rizky dan menangis dalam diam. Pak Harun berdiri. Ia memandang anaknya sejenak. Tak ada pelukan. Tak ada nasihat panjang. Hanya satu kalimat, "Jaga diri." Itu saja. Namun bagi Rizky, itulah doa paling jujur yang pernah ayahnya ucapkan. Dengan satu tas di punggung dan hati yang terasa kosong, Rizky melangkah keluar rumah. Langkahnya pelan. Setiap meter terasa seperti menjauh dari masa kecil dan mendekat ke ketidakpastian. Di ujung gang, ia berhenti sejenak, menoleh ke rumah tua itu. Rumah yang pernah menjadi tempat ia bermimpi, dan kini menjadi tempat ia merasa asing. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan tanpa menoleh lagi. Terminal kecil kampung masih ramai. Lampu-lampu neon menyala temaram. Suara calo, deru mesin bus, dan teriakan penjual kopi bercampur menjadi satu.
Rizky duduk di bangku panjang, menghitung uang di saku. Uang hasil kerja kuli hanya cukup untuk 1 tiket bus ekonomi. Tujuan? Ia sendiri belum benar-benar yakin. Jakarta atau kota manapun yang mau menerimanya. Saat calo berteriak, "Bus jurusan Jakarta. Berangkat 5 menit lagi." Rizky berdiri. Ia membeli tiket. Nomor kursi 17B. Bus tua itu mengeluarkan asap hitam saat mesin dinyalakan. Rizky naik. Ia duduk di dekat jendela. Di luar, terminal mulai menjauh. Lampu kampung makin kecil, hingga akhirnya hilang di tikungan jalan. Bus melaju pelan, lalu semakin cepat, membawa seorang pemuda pergi sebagai santri gagal. Padahal, di dalam sakunya tersimpan sebuah surat yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Di tengah perjalanan, saat penumpang lain terlelap, Rizky mengeluarkan amplop coklat itu. Tangannya gemetar. Ia menatap tulisan nama sendiri. Perlahan, ia membuka segelnya. Di dalamnya, selembar surat dan kartu nama. Tulisan tangan Kiai Mahfudz terlihat jelas. Rizky, jika suatu hari kamu dipandang rendah, ingatlah bahwa Allah sering menyembunyikan mutiara di tempat yang dianggap lumpur. Datanglah ke alamat ini. Ucapkan namaku. Insya Allah, pintu rezekimu akan terbuka. Di bawah surat itu, tertulis sebuah alamat di Jakarta dan sebuah nama perusahaan. Rizky membaca berulang kali. Dadanya berdegup kencang. Air matanya jatuh, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena, untuk pertama kalinya sejak pulang kampung, ia merasa tidak sendirian. Bus terus melaju membelah malam, membawa seorang pemuda miskin menuju gerbang takdir yang kelak akan membuat seluruh kampung terdiam. Pagi itu, Jakarta menyambut Rizky dengan wajah paling jujurnya. Langit kelabu, udara pengap bercampur asap kendaraan, suara klakson bersahut-sahutan tanpa henti. Ia turun dari bus di terminal besar dengan langkah ragu. Di tangannya, hanya satu tas kain lusuh. Di sakunya, selembar kertas alamat dari Kiai Mahfudz, dan harapan yang masih rapuh. Ia bertanya ke sana kemari. Naik angkot, turun, berjalan kaki. Masuk gang sempit, keluar lagi ke jalan besar. Hingga akhirnya, ia berdiri di depan sebuah bangunan tua. Pagar besi berkarat. Dinding bercat hijau pudar. Plang kayu bertuliskan Madrasah Al-Hikmah. Bangunan itu sederhana. Bukan pesantren besar. Bukan sekolah elit. Hanya madrasah kecil di pinggir kota yang hampir terlupakan. Rizky menarik napas panjang. Inilah alamat yang tertulis di surat. Dengan jantung berdebar, ia melangkah masuk. Di halaman, beberapa anak kecil duduk bersila, mengaji dengan suara lirih. Seorang lelaki tua berkacamata tebal duduk di beranda, membaca kitab. Rizky mendekat. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. Lelaki itu menoleh. "Waalaikumsalam, ada perlu, nak?" Rizky mengeluarkan amplop coklat itu. "Saya, murid Kiai Mahfudz dari pesantren Al-Barokah. Ini titipan beliau." Begitu nama itu disebut, mata lelaki tua itu langsung membesar. Tangannya gemetar saat menerima surat. Ia membaca perlahan. Wajahnya berubah. Dari biasa, menjadi terkejut, lalu penuh hormat. "Kamu, murid langsung beliau?" tanyanya hampir berbisik. "Iya, Pak." Lelaki itu berdiri tergesa. "Masuk, masuk dulu, nak. Maaf, saya tidak tahu." Rizky duduk di kursi kayu. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Pak Hasan, kepala madrasah. Setelah membaca surat sampai tuntas, ia menghela napas panjang. "Sudah lama Kiai Mahfudz tidak merekomendasikan murid," katanya pelan. "Terakhir, 10 tahun lalu." Rizky terdiam. Beliau menulis, "Kamu bukan hanya pintar, tapi berakhlak. Itu jauh lebih langka." Rizky menunduk. Untuk pertama kalinya, ada orang yang memandangnya bukan dari pakaiannya. Pak Hasan memanggil seorang guru lain. Mereka berdiskusi singkat. Lalu Pak Hasan kembali menatap Rizky. "Kami tidak punya banyak uang," katanya jujur.
Madrasah ini kecil. Honor guru pun pas-pasan. Rizky langsung mengangguk. Saya tidak mencari gaji besar, Pak. Saya hanya ingin mengajar. Pak Hasan tersenyum. Itulah jawaban yang tepat. Hari itu juga, Rizky diterima sebagai pengajar bantu. Tanpa kontrak mewah. Tanpa fasilitas istimewa. Hanya sebuah kamar kecil di belakang madrasah, dan honor bulanan yang bahkan lebih kecil dari upah kuli. Namun, untuk pertama kalinya sejak pulang kampung, Rizky merasa dihargai. Hari-hari awal tidak mudah. Ia bangun sebelum subuh, membersihkan kelas, mengajar anak-anak membaca Al-Quran, siang membantu administrasi, sore mengajar lagi, malam, ia belajar sendiri, menyiapkan materi, makan seadanya, tidur di kasur tipis. Namun setiap pagi, saat anak-anak menyambutnya dengan senyum cerah, lelahan itu terasa ringan. Ustaz Rizky datang. Ustaz, hari ini kita hafalan apa? Panggilan itu, Ustaz Rizky, membuat dadanya hangat. Bukan karena titel, melainkan karena kepercayaan. Anak-anak itu memandangnya dengan mata berbinar. Bukan melihat kemiskinannya, melainkan melihat cahaya ilmu. Pak Hasan sering mengamati dari jauh. Ia melihat cara Rizky mengajar dengan sabar. Cara ia menegur dengan lembut. Cara ia membantu murid yang kesulitan tanpa mengeluh. Suatu sore, Pak Hasan berkata, "Kamu tahu kenapa saya terima kamu tanpa banyak tanya?" Rizky menggeleng. Karena Kiai Mahfudz tidak pernah salah memilih manusia. Sejak hari itu, perlahan, nama Rizky mulai dikenal. Bukan sebagai santri gagal, melainkan sebagai ustaz muda yang rendah hati. Beberapa wali murid mulai mempercayakan anaknya. Ada yang memberi nasi bungkus. Ada yang menitipkan sayur. Bukan banyak, tapi penuh berkah. Sementara itu, di kampung Sukamaju, keadaan mulai berubah. Proyek bangunan tempat Rizky dulu bekerja, mendadak dihentikan karena sengketa tanah. Pak Harun kehilangan penghasilan utama. Tak lama kemudian, ia jatuh sakit. Panas tinggi, tubuh lemah. Biaya berobat menumpuk. Bagus, yang dulu paling lantang merendahkan Rizky, kehilangan pekerjaannya di kota. Perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Ia pulang ke kampung dengan tangan kosong. Rumah itu kembali sunyi. Tak ada tawa. Tak ada kesombongan. Hanya kecemasan yang terus membayangi. Suatu malam, Bu Sari duduk sendiri di dapur, menatap ponsel lama di tangannya. Ia membuka nomor Rizky. Jari-jarinya gemetar. Lalu ia menulis pesan pendek, "Rizky, Ibu minta maaf dulu tak bisa membelamu. Ibu salah, menilai anak sendiri." Pesan itu terkirim jauh di Jakarta. Rizky baru selesai mengajar maghrib. Ia membuka ponsel, membaca pesan ibunya. Matanya basah, namun bibirnya tersenyum. Ia mengetik balasan singkat. "Rizky baik-baik saja, Bu. Jangan khawatir. Doakan saja dari jauh." Ia tidak mengeluh, tidak menceritakan susahnya. Karena ia tahu, Allah sedang menyusunnya. Pelan-pelan, di tempat kecil, untuk sebuah peran yang jauh lebih besar. Dan tanpa mereka sadari, di madrasah tua bercat hijau pudar itu, seorang pemuda yang dulu dipermalukan, sedang dipersiapkan menjadi cahaya yang kelak akan menerangi orang-orang yang pernah meremehkannya. Waktu berjalan perlahan, namun tak pernah salah arah. Di madrasah kecil bercat hijau pudar itu, Rizky menjalani hari-harinya dengan ritme yang sama. Bangun sebelum subuh, membersihkan kelas, mengajar dengan sabar, menutup hari dengan doa panjang. Ia tidak mencari nama, tidak mengejar sorotan. Namun tanpa ia sadari, namanya mulai berjalan lebih dulu daripada langkahnya. Suatu pagi, Pak Hasan memanggil Rizky ke ruang kerjanya. Wajah kepala madrasah itu terlihat berbeda. Lebih tegang, lebih serius, namun juga menyimpan cahaya bahagia. "Rizky," katanya pelan. "Ada tamu dari yayasan besar datang hari ini. Mereka minta bertemu kamu." Rizky terkejut. "Yayasan apa, Pak?"
Pak Hasan menghela napas. Yayasan Pendidikan Al-Falah, pusatnya di Jakarta Selatan. Nama itu tidak asing. Itu salah satu yayasan pendidikan Islam terbesar di kota. Rizky menelan ludah. Ada apa dengan saya, Pak? Pak Hasan tersenyum kecil. Mereka datang membawa surat dari seseorang yang sangat kamu kenal. Tak lama kemudian, 2 orang tamu masuk. Berjas rapi. Sikap sopan. Nada bicara penuh hormat. Salah satunya memperkenalkan diri. Saya Haji Rauf, dari Yayasan Al-Falah. Ia mengeluarkan map biru. Ini surat rekomendasi dari Kiai Mahfudz. Begitu nama itu disebut, Rizky refleks menunduk. Haji Rauf membaca sebagian isi surat itu dengan suara pelan. Murid saya bernama Rizky. Ia tidak suka menonjolkan diri. Namun jika kalian mencari pendidik yang lurus akhlaknya, kuat ilmunya, dan bersih niatnya, dialah orangnya. Ruangan hening. Haji Rauf menatap Rizky dalam-dalam. Kami sedang membuka program besar, katanya. Program pendidikan gratis untuk anak-anak duafa di pinggiran kota. Ia berhenti sejenak. Kami butuh seseorang yang bukan hanya pintar, tapi juga bersih niatnya. Rizky gemetar. Saya masih guru bantu, Pak. Haji Rauf tersenyum. Justru itu yang kami cari. Hari itu, tanpa wawancara panjang, tanpa tes berlapis, Rizky dipercaya menjadi koordinator lapangan program pendidikan gratis. Bukan jabatan tinggi, namun tanggung jawab besar. Ia akan memimpin puluhan guru, mengelola ratusan murid, dan membangun cabang madrasah baru di daerah miskin. Honor meningkat, fasilitas lebih layak. Namun yang paling membuat Rizky terdiam, di akhir surat keputusan tertulis kecil. Atas amanah langsung dari Kiai Mahfudz. Di sanalah Rizky baru mengerti bahwa selama ini, seorang ulama besar, diam-diam menjaga masa depannya. Hari-hari Rizky berubah. Ia kini sering berpindah lokasi, menyusun kurikulum, melatih guru muda, menghadiri rapat yayasan. Namun satu hal tidak pernah berubah, sikapnya tetap sederhana. Ia masih tinggal di kamar kecil, masih naik angkot, masih makan di warung sederhana. Ia tidak mengabarkan apapun ke kampung. Bukan karena sombong, melainkan karena ia takut menyakiti hati siapapun. Namun kabar tak pernah bisa benar-benar disembunyikan. Suatu sore, seorang wali murid dari kampung Sukamaju datang ke madrasah. Ia mengenali Rizky. Mas, ini benar Rizky, anak Pak Harun? Tanyanya ragu. Iya, Pak. Wajah lelaki itu langsung berubah. Masya Allah, sekarang Mas jadi pimpinan program yayasan besar. Rizky terkejut. Siapa bilang, Pak? Di kampung sudah ramai dibicarakan, katanya. Katanya Mas sering rapat di gedung besar, ketemu pejabat, keliling kota. Rizky tersenyum kecil. Itu cuma amanah kecil, Pak. Namun kabar itu telanjur menyebar. Dan suatu pagi, di rumah tua kampung Sukamaju, Pak Harun terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya kurus, napasnya berat, obat berserakan di meja. Bu Sari duduk di samping, mengipasi perlahan. Bagus berdiri di sudut ruangan, wajah muram. Lalu seorang tetangga datang membawa kabar. Pak Harun, tahu kabar Rizky sekarang? Pak Harun membuka mata perlahan. Anak saya? Gumamnya lemah. Sekarang dia pimpinan program di yayasan besar di Jakarta. Katanya murid kesayangan ulama terkenal. Kalimat itu, seperti petir di siang bolong. Pak Harun terdiam. Matanya menatap langit-langit. Bibirnya bergetar. Rizky? Nama itu, yang dulu ia ucapkan dengan nada kecewa, kini terdengar seperti doa yang terlambat ia pahami. Beberapa hari kemudian, Rizky mendapat kabar dari ibunya. Ayahnya sakit keras. Tanpa banyak bicara, ia mengajukan cuti. Malam itu juga, ia pulang ke kampung. Bus kembali membawanya melewati jalan yang dulu ia lalui dengan air mata. Namun kini, hatinya jauh lebih tenang. Di rumah, Bu Sari langsung menangis saat melihatnya. Rizky, kamu pulang. Rizky memeluk ibunya lama.
Ia masuk ke kamar. Pak Harun terbaring lemah. Begitu melihat anaknya, air mata menetes dari sudut matanya. Kamu, sekarang sudah jadi apa, Kaye? Tanyanya lirih. Rizky berlutut. Menunduk penuh takzim. Rizky masih belajar, Pak, katanya lembut. Masih jauh dari apa-apa. Pak Harun menatap wajah anaknya lama. Wajah yang dulu ia pandang sebagai kegagalan, kini tampak bercahaya oleh ketenangan. Malam itu, saat rumah sunyi, Pak Harun memanggil Rizky mendekat. Suaranya gemetar. Bapak, minta maaf. Air matanya jatuh. Bapak salah menilai? Bapak kira harta itu segalanya? Ternyata akhlakmu yang mengangkat derajat keluarga ini. Rizky menggenggam tangan ayahnya. Rizky tidak pernah menyimpan sakit hati, Pak. Dan untuk pertama kalinya, sejak kepulangan yang penuh luka itu, ayah dan anak menangis. Bukan karena kecewa, melainkan karena damai. Namun, di balik ketenangan itu, Allah masih menyiapkan satu kejutan terakhir, yang akan membuat seluruh kampung terdiam tanpa kata. Pagi itu, halaman gedung besar Yayasan Al-Falah dipenuhi manusia. Spanduk putih terbentang panjang. Peresmian program pendidikan gratis anak duafa. Puluhan kursi tersusun rapi. Kamera wartawan berjajar. Tokoh masyarakat, pejabat daerah, ulama, dan para donatur duduk berdampingan. Di barisan depan, Rizky duduk sederhana. Kemeja putih polos. Celana hitam biasa. Tak ada tanda bahwa dialah orang yang menjadi pusat acara hari itu. Ia menunduk, menata napas. Hatinya bergetar. Bukan karena gugup, melainkan karena ia teringat jalan panjang yang membawanya ke titik ini. Dari rumah tua, balai desa, terminal sepi, madrasah hijau pudar, hingga aula megah hari ini. Acara dimulai. Sambutan demi sambutan bergantian. Hingga akhirnya, seorang ulama sepuh naik ke podium. Rambutnya putih seluruhnya. Langkahnya perlahan, namun auranya membuat seluruh ruangan terdiam. Dialah Kiai Mahfudz, mentor yang diam-diam menjaga masa depan seorang santri miskin. Suara beliau tenang, namun setiap katanya menghunjam hati. Program ini lahir, bukan karena dana besar, katanya, melainkan karena keyakinan bahwa anak-anak miskin berhak bermimpi. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dan orang yang kami pilih memimpin program ini. Semua hadirin menahan napas, bukan karena ilmunya paling tinggi, bukan karena hartanya paling banyak. Ruangan hening total, melainkan karena kesabarannya saat direndahkan. Semua mata menoleh, menuju satu sosok sederhana di barisan depan. Rizky terperanjat. Wajahnya memucat. Kiai Mahfudz menatapnya penuh kasih. Anak ini pernah dipermalukan di depan warga. Diragukan oleh keluarganya. Dianggap gagal oleh lingkungannya. Beberapa tamu saling berpandangan. Namun ia tidak marah, tidak dendam, tidak membalas. Suara Kiai bergetar, ia hanya memperbaiki diri dan menyerahkan sisanya pada Allah. Tepuk tangan meledak. Rizky menunduk dalam-dalam. Air matanya jatuh, bukan karena bangga, melainkan karena ingat semua luka yang akhirnya sembuh. Berita acara itu tersebar cepat. Media menulis, santri miskin pimpin program pendidikan nasional. Video pidato Kiai Mahfudz viral. Dan di kampung Sukamaju, orang-orang terdiam menatap layar ponsel. Warga yang dulu menertawakan, yang dulu berbisik, yang dulu ikut tertawa di balai desa, kini saling memandang tanpa suara. Nama Rizky kembali disebut, namun dengan nada yang sangat berbeda. Bukankah itu anak Pak Harun? Iya, yang dulu dipermalukan itu. Masya Allah, ternyata dia orang besar sekarang. Balai desa itu, yang dulu menjadi saksi kehancuran harga dirinya, kini menjadi tempat bisik-bisik penuh penyesalan. Beberapa hari kemudian, tanpa pengumuman, tanpa rombongan, tanpa mobil mewah, Rizky pulang ke kampung. Bukan sebagai pimpinan yayasan, bukan sebagai tokoh terkenal, melainkan sebagai anak kampung.
yang ingin mengajar lagi di musala kecil. Sore itu, ia melangkah masuk musala. Bangunan sederhana itu tak banyak berubah. Lantai dingin, dinding kusam, rak Al-Quran tua di sudut ruangan. Beberapa anak kecil duduk menunggu. Saat melihat Rizky, mata mereka membesar. Ustaz Rizky, pulang. Ia tersenyum hangat. Assalamualaikum. Hari ini kita belajar bareng, ya? Tak ada pidato. Tak ada cerita kesuksesan. Ia mengajar seperti dulu, dengan suara lembut, dan hati yang penuh syukur. Usai maghrib, Pak Harun datang tertatih-tatih. Tubuhnya masih lemah, namun matanya bersinar. Ia duduk di saf belakang, memandang anaknya mengajar, dengan dada yang perlahan terasa penuh. Selesai mengaji, Pak Harun menghampiri. Tangannya gemetar memegang bahu Rizky. Kaye. Rizky menoleh. Ada apa, Pak? Suara ayahnya pecah. Bapak, bangga padamu. Air matanya jatuh. Meski terlambat. Rizky tersenyum. Ia menggenggam tangan ayahnya erat. Tidak ada kata terlambat, Pak. Selama masih mau belajar. Malam itu, di rumah tua itu, tak ada lagi kesombongan. Tak ada lagi luka lama. Hanya keluarga yang akhirnya saling memahami. Dan yang paling mengejutkan, keesokan harinya, di balai desa, Rizky diminta memberi ceramah singkat untuk pemuda kampung. Di tempat yang dulu ia dipermalukan, kini ia berdiri sebagai pembimbing. Namun, ia tidak menyindir, tidak mengungkit, tidak menyinggung masa lalu. Ia hanya berkata pelan, teman-teman, jangan ukur manusia dari dompetnya, jangan nilai orang dari cepatnya berhasil. Ia tersenyum kecil, karena Allah sering menyimpan masa depan besar, di balik hidup yang terlihat paling sederhana. Warga terdiam. Beberapa menunduk. Beberapa menyeka air mata. Dan disitulah, Rizky benar-benar menang. Bukan karena jabatan. Bukan karena nama besar. Melainkan karena, ia tidak berubah menjadi orang pahit. Meski pernah dihancurkan. Ia tidak membalas. Meski pernah dipermalukan. Ia memilih menang tanpa dendam. Bahwa miskin bukan kehinaan. Bahwa nilai manusia tidak diukur dari uang. Bahwa ilmu dan akhlak selalu menemukan jalannya sendiri. Dan bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin berjalan lambat, namun selalu tiba di tempat yang paling mulia.